Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Marifa, mahasiswa dari Universitas Yarsi, program studi akuntansi. Jadi di video ini saya akan menerangkan tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varian. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA, sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Uji ANOVA memiliki dua cara, yaitu yang pertama one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Yang kedua adalah two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Uji ANOVA satu arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Yang kedua adalah uji ANOVA dua arah, adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Berbeda dengan uji one way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two way ANOVA, arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Tapi untuk saat ini yang kita bahas adalah uji one way. Lalu kita membutuhkan contoh kasus uji ANOVA satu arah. Ini adalah contoh kasusnya. Contoh kasus yaitu mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangannya, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Variabel value-nya adalah kelompok 1. Pasien 1 adalah pasien peminum obat merek X, lalu kelompok pasien 2 pasien peminum obat merek Y, yang ketiga adalah kelompok pasien peminum obat merek Z. Ini merupakan kelompok pasiennya. Lalu kita masukkan datanya ke SPSS. Caranya sama ya, klik open data. Lalu kita ganti jadi Excel. Klik OK. Di sini desimalnya kita ganti dulu jadi 0. Lalu kita lihat di data view-nya. Untuk kelompok pasien kita ubah dulu kalau menjadi data kuantitatif. Caranya yaitu kita transform, kemudian record into some variables, kemudian kelompok pasiennya kita masukin ke variabel, lalu alt and new value. Untuk obat X, value-nya adalah 1. Untuk obat Y, value-nya adalah 2. Untuk obat Z, itu value-nya adalah 3. Lalu setelah itu datanya sudah berubah. Di variable view-nya kita ganti menjadi numerik. Kita harus kasih tahu ke SPSS-nya bahwa di value-nya ini kelompok pasiennya itu ada 3 ya. Jadi kita masukkan value satunya, labelnya obat X untuk 1, label 2 obat Y. Yang ketiga adalah obat Z.
Sudah SPSC sudah mengetahui ya bahwa kelompok pasiennya itu ada 3. Lalu saatnya kita mencoba uji ANOVA one way. Caranya adalah pertama analyze, lalu kita klik compare means, kemudian kita klik one way ANOVA. Lalu untuk di dependent list-nya kita masukkan tekanan darah, kemudian kelompok pasiennya kita masukkan ke dalam faktor. Lalu kita klik yang namanya post hoc, kemudian kita klik yang namanya Bonferroni dan 2K. Untuk signifikan levelnya di SPS-nya berada di 0,05. Kemudian kita klik option, kita klik yang namanya descriptive, lalu homogeneity of variance test. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu keluar outputnya. Jadi sekarang kita interpretasikan dulu ya. Untuk di tabel pertama ada descriptive. Di deskriptif itu diketahui bahwa banyaknya sampel adalah 21. Masing-masing kelompok pasien dari X, Y, Z adalah 7 orang. Di sini bisa terlihat ya, di rata-ratanya obat X dan obat Y itu memiliki rata-rata yang sama yaitu 125. Sedangkan obat Z itu rata-ratanya lebih besar yaitu 152,14. Lalu kita baca yang namanya teks di tabel interpretasinya itu test of homogeneity of variances. Pada tabel test of homogeneity of variance ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai signifikasi dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi yaitu 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi. Hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Berdasarkan data di test of homogeneity of variance ini, signifikasinya adalah 0,708 yang artinya lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 yang artinya adalah mempunyai varian yang sama atau homogen karena sudah memenuhi syarat salah satu one way ANOVA. Lalu di tabel ANOVA itu membutuhkan hipotesis dan kriteria. Hipotesis dan kriterianya adalah jika menurut hipotesis, HO adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Jika HA adalah rata-rata tekanan darah peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Kriterianya adalah apabila signifikasi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Atau yang kedua, apabila signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan di tabel ANOVA, signifikasinya adalah 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Yaitu menurut salah satu kriterianya adalah HO ditolak dan HA diterima. Yang artinya
rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama, yaitu adanya perbedaan. Lalu kita akan mencoba uji F-tabel dan F-hitung. Selain membandingkan antara nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan nilai F-tabel. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Untuk rumus F-tabel adalah DF dilambangkan sebagai ini N1 ini sebagai pembilang. Lalu yang 18 ini menjadi DF penyebut. Dan di tabel ANOVA-nya frekuensinya adalah 10,05. Maka akan kita lihat di tabel itu di F-tabelnya ya. Tadi DF untuk pembilangnya adalah 2, lalu DF penyebutnya adalah 18. Berarti ada di 3,55. Berarti yang artinya di F-tabel itu lebih kecil, lebih besar di F-hitung, yang artinya adalah HA diterima. Ketiga varian memiliki varian yang berbeda, maka dapat disimpulkan dari 3 obat yang diteliti bisa memberikan efek terhadap tekanan darah pada pasien yang berbeda. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan post hoc test. Post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Tadi kita itu mencoba untuk pengujian Tukey dan Bonferroni. Tukey adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Kalau Bonferroni adalah pengujian untuk menganalisa sampel berbeda atau sama pada setiap perlakuan antar perlakuan. Lalu di sini adalah tanda bintang ya, seperti yang dijelaskan. Hasil Tukey, Hesdy maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien X dan Y adalah 0,003 dan secara statistik tidak signifikan, yaitu P 1000 lebih besar dari 0,05. Lalu perbedaan tekanan darah pasien X dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan P-nya itu 0,003 lebih kecil dari 0,05. Terus perbedaan tekanan darah pasien B, X dan Z adalah 27.143 dan secara statistik signifikan P-nya itu 0,03 lebih kecil dari 0,05. Lalu step terakhir kita menginterpretasikan homogeneous subset. Tertulis subset for alfanya adalah 0,05. Lalu kolom 1 terdapat
Data tekanan darah kelompok pasien X dan Y menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan karena di tabel menunjukkan tekanan yang sama yaitu 125. Sedangkan di kolom 2 ada hasil dari kelompok obat Z yaitu 152,14 yang artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan antara obat X, obat Y, dan obat Z. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.